Saya Kombawa. Ya, hari ini saya akan membahas pelajaran tentang hari ini, yaitu rekap ulang tentang bab 3. Dan setelah itu kami belajar soal-soal Renshu SSW supaya kami juga tahu apa yang salah dari jawaban kami, dan juga soal tentang rumus-rumus perhitungan kimia. Jadi untuk sekarang bab 1 itu tentang yang namanya Ishokuryo Hin Seizogyo no Rodo Saigai, atau kecelakaan kerja pada produksi pabrik produksi makanan dan minuman. Itu yang pertama, yang paling banyak terjadi adalah Tento jatuh, Hasamare itu terjepit, lalu Makikomare itu kegiling, Kire itu kepotong, dan Kosure itu keiris. Nah, urutan-urutan ini terjadi jika ada pekerja yang kurang berpengalaman, atau bisa disebut Miju Kunren Sagyosha. Nah, pekerja yang kurang berpengalaman ini dia tidak mempunyai pengalaman bekerja kurang dari 3 tahun. Jadi besar kemungkinannya dia bisa terjadinya kecelakaan. Lalu cara-cara yang penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, yaitu harus adanya goes, terus berpakaian dengan rapi, lalu mengikuti prosedur-prosedur yang ada, lalu menggunakan peralatan atau mesin yang dengan benar. Setelah itu menggunakan produk-produk bahan-bahan atau peralatan pabrik dengan benar, dan selalu perhatikan kegunaannya. Di sini juga ada yang namanya Anzen Hogogu, atau bisa disebut APD, alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini termasuk helm, kacamata, sarung tangan karet, terus pelindung telinga, sarung tangan oven, lalu apron untuk tahan air panas. Jadi takutnya kalau misalnya lagi bawa barang-barang yang terdapat air panas atau minyak panas, itu kalau kecipratan kita nggak terkena gitu, seperti itu. Lalu sarung tangan anti putus, lalu sepatu yang di depan sepatunya itu ada plat besi, jadi jika ada barang-barang jatuh ke kaki kita itu tidak mencederai kaki kita. Lalu sarung tangan stainless steel dan sepatu boots supaya tidak licin. Seharusnya sih yang ada plat baja itu harusnya ada ini juga anti licin, seperti itu. Lalu ada juga peraturan-peraturan saat bekerja dan di tempat kerja. Di tempat kerja itu ada peraturan-peraturan tentang cara menyeberangnya, tentang cara menggunakan forklift, dan juga tidak boleh melewati bawah yang conveyor gitu, jadi ngolong gitu, itu nggak boleh, takutnya itu akan terjadi penyebab kecelakaan. Lalu saat bekerja kita tidak boleh berbicara dengan teman sebelah kita atau sesama pekerja, itu nggak boleh. Jadi tetap fokus pada produk yang kita buat. Nanti aja pas ngobrol-ngobrolnya itu pas QK, itu istirahat, seperti itu. Lalu ada yang namanya Sisakosho. Sisakosho itu jadi mengecek secara keseluruhan apakah sudah siap apa belum. Jika belum siap harus dicek ulang. Jika sudah siap baru bisa kita melakukan pekerjaan. Terus di sini juga dijelaskan tentang cara penggunaan mesin dengan baik. Di mesin itu terdapat yang namanya
berhenti darurat itu untuk mencegah ya terjadinya saat kecelakaan kerja itu tiba-tiba ada pekerja yang tertarik atau hampir mau tergiling itu, jadi langsung dimatiin seperti itu, jadi bisa aman. Lalu jika ada kondisi-kondisi yang abnormal, itu harus segera dikakunin kepada Sekininsha. Jadi tidak boleh sembarangan memperbaiki diri sendiri, apalagi belum tahu yang namanya cara memperbaikinya dengan benar. Lalu ada yang namanya piramid Heinrich. Piramid Heinrich ini harus dimengerti dan ditaati. Supaya apa? Supaya mencegah yang namanya terjadinya kecelakaan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Nah, ini terjadi karena hanya cuma satu kecelakaan kecil, sangat kecil, bisa menyebar ke kecelakaan yang sangat besar. Contohnya misalnya naruh bahan kimia sembarangan. Nah, itu bisa menyebabkan keracunan pada produk, lalu bisa juga kebakaran jika tidak ditaruh dengan benar, seperti itu. Lalu di sini juga dijelaskan contoh-contoh saat kecelakaannya, lalu penyebab dan tindakan-tindakannya, seperti itu. Ya, seperti itu. Lalu tadi juga kami belajar tentang bukan belajar sih, lebih tepatnya Mondai Renshu atau latihan soal-soal, contoh-contoh saat di SSW. Terus juga dipelajarin tentang cara menghitung NaCl dan kadar-kadarnya dengan menggunakan rumus, serta ada lagi cara mengetahui produk-produk berapa gitu. Pokoknya soal matematika lah, seperti itu. Ya, sekian penjelasan untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya ke depannya. Ya, terima kasih.